Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 9, pengakuan besar. Ayah. Zheng Xifan mengerutkan kening dan mengingatkannya dengan suara rendah. Jika dia menginginkan seluruh perusahaan keluarga Zheng, berikan saja seluruh perusahaan. Zheng Jiacheng melambai padanya dan memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Pada saat ini, Lin Yu telah mengeluarkan ponselnya, dan setelah perhitungan yang cermat, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum dan berkata, buat keseluruhan, 300.000 yuan. Begitu dia mengatakan ini, corak semua orang berubah lagi, penuh kejutan. Song Zheng menyerahkan 2 juta dengan santai begitu dia membuka mulutnya, yang sudah merupakan jumlah uang yang sangat besar untuk orang biasa. Ini bagus untuk He Jiarong. Hampir semua 10 juta dalam satu kata diberikan. Adik kecil, kamu tidak harus sopan. Biaya konsultasi 10 juta sudah kami persiapkan dari awal. Bahkan jika kamu tidak mengambilnya, itu akan diambil oleh orang lain. Terima saja. Zheng Xifan tersenyum dan berkata kepada Lin Yu. Persahabatan telah meningkat pesat. Ya, sobat kecil, kau bisa menerimanya, tulang lamaku, Zheng Jiacheng, bernilai uang. Zheng Jiacheng tersenyum. Penatua Zheng, biaya konsultasi 300.000 yuan sudah banyak. Jika bukan karena kesulitan, saya tidak akan peduli jika Anda memungut biaya konsultasi yang begitu tinggi. Saya harap Anda tidak bersikap sopan lagi kepada saya. Nada suara Lin Yu sangat tulus, tanpa pretensi apapun. Zheng Jiacheng tidak bersikeras mendengar kata-kata itu, mengangguk dan meminta Zheng Xifan untuk membayar 300.000 Lin Yu, dan Lin Yu memilih uang tunai. Zheng Xifan harus memberikan Song Zheng 100.000 untuk kerja kerasnya, tetapi ketika Song Zheng melihat bahwa Lin Yu telah menyembuhkan penyakitnya, dia hanya membutuhkan 300.000. Dia tidak memiliki wajah untuk meminta lebih banyak uang, jadi dia menolak untuk berbalik dan pergi. Ketika Wei Gongsun dan Lin Yu berjalan keluar villa berdampingan, Zheng Jiacheng berdiri di dekat jendela dan melihat ke belakang Lin Yu. Matanya penuh penghargaan. Dia berseru, sekarang saya memiliki kemampuan yang luar biasa, saya tidak bisa sombong atau sia-sia. Tidak banyak anak muda di China, Xifan, jika Anda memiliki lebih banyak kesempatan untuk menghubunginya di masa depan, mungkin akan membantu karir Anda. Ya, ayah. Zheng Xifan mengangguk dan setuju, tetapi hatinya merasa sedikit tidak setuju. Tidak peduli seberapa baik dia, bukankah dia akan menjadi seorang dokter? Selain menyembuhkan penyakit, apalagi yang bisa dia lakukan? Tuan muda dari Wansheng Auto Trading yang bermartabat menggunakannya untuk membantu. Juga, pilihlah mobil yang bagus besok dan berikan padanya, baik sebagai hadiah maupun sebagai ucapan terima kasih. Ingat, mobil yang bagus. Zheng Jiacheng dengan serius berkata. Mengerti, kata Zheng Xifan. Setelah meninggalkan keluarga Zheng, Lin Yu dan Wei Gongsun setuju menemui dokter untuk istrinya pada akhir pekan, dan mereka berpisah. Lin Yu langsung pergi ke toko roti kukus milik ibunya, Qin Xiulan. Setelah melihat Lin Yu, Qin Xiulan segera menunjukkan senyuman langka dan membujuk, Jiarong, kamu adalah bos besar, kamu punya keluarga dan keluarga. Kamu harus mencari pekerjaan yang layak, jangan lari kepadaku ketika kamu baik-baik saja. Ibu baptis, jangan mengira aku punya pekerjaan, tapi aku menemui dokter dan menghasilkan banyak uang. Lin Yu berkata dengan bersemangat, lalu membuka ransel dan mengungkapkan 300.000 uang tunai di dalamnya. Jiarong, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Qin Xiulan berkata dengan heran. Saya baru saja melihat pasien dengan keluarga kaya, dan ini adalah biaya pengobatan yang mereka berikan kepada saya. Lin Yu sedikit bangga. Dia tumbuh besar dan ibunya telah mendukungnya. Sekarang dia akhirnya bisa menghidupi ibunya.
Kemudian Lin Yu menelepon Huang Mao dan memberinya 220.000 yuan beserta bunganya, dan kemudian memberikan sisa uangnya kepada ibunya. Jiarong, bagaimana ini bisa dilakukan? Kamu bisa mengambilnya kembali dan menggunakannya sendiri. Qin Xiulan dengan cepat mendorong kembali. Ibu baptis, ambillah, sama seperti aku melakukan tugasku sebagai seorang anak untuk Lin Yu. Lin Yu mengangkat kepalanya dan melirik foto dirinya dan ibunya di atas meja, sedikit malu. Karena saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri, maka saya akan menggunakan sepasang kulit ini untuk melindungi Anda dari kekhawatiran dalam hidup ini. Pada akhirnya Qin Xiulan tidak bisa menyingkirkannya, jadi dia menerimanya, dan berkata, baiklah, biarkan saya yang mengutamakan uang itu, karena saya akan menyimpannya untuk Anda, kapan Anda menggunakannya, dan kapan Anda akan meminta ibu baptis untuk itu. Keesokan harinya Lin Yu ingin tidur, tetapi Jiang Yan meneleponnya pagi-pagi sekali dan membawanya ke pasar sayur. Kemudian dia menyerahkan sebuah keranjang dan memintanya untuk pergi langsung ke klinik untuk menemukannya setelah membeli sayuran. Dia ingat memotong daging. Lin Yu sedikit berantakan menilai dari rangkaian pengaturan Jiang Yan yang masuk akal, He Jiarong melakukan pekerjaan semacam ini pada hari kerja. Apakah dia tidak merasa malu? Seorang pria bertubuh besar mencuci pakaian, membeli sayuran, dan pergi ke toko sepanjang hari. Lalu apa? Saya tidak punya uang. Meskipun dia merasa sangat tidak berdaya, Lin Yu harus berbicara. Uang kemarin diberikan kepada ibunya, dan dia tidak menyimpan 1 sen pun. Jiang Yan menatapnya jijik, lalu melemparkan 100 yuan dari jendela, dan pergi. Lin Yu melihat ke arah keberangkatan mobil dengan kebencian. Dia berpikir dalam hati, tunggu, suatu hari saya harus melepas celanamu dan memukulmu. Ini adalah pertama kalinya Lin Yu membeli sayuran ketika dia besar nanti, dan dia merasa sedikit gugup. Dia tidak tahu bagaimana memilih sayuran dan bagaimana menawar. Siapa sangka begitu sampai di pasar sayur, para paman dan bibi di berbagai warung mulai menyambutnya. Oh, Xiao He, aku datang untuk membeli bahan makanan. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Benar, kamu pergi kemana 2 bulan ini, tapi kamu ingin mati. Xiao He, apakah masih anak ketiga hari ini? Aku akan mengemasnya. Kamu bisa datang dan mengambilnya nanti. Makanan saya sudah siap untuk Anda, dan jika Anda tidak punya uang, Anda akan mencatatnya terlebih dahulu. Sungguh pemuda yang berbudi luhur. Berbudi luhur. Otot-otot di wajah Lin Yu bergetar melihat antusiasme paman dan bibinya. He Jiarong sepertinya menikmati pekerjaan bagus untuk membeli sayuran. Setelah membeli sayuran, Lin Yu tidak punya uang, jadi dia harus meminta ibunya untuk meminjam $1 dan naik bus kembali ke klinik. Setelah turun dari bus di tanda halte, saya melihat sekelompok besar orang di depan klinik dari jauh. Lin Yu berdesakan dengan rasa ingin tahu dan melihat Presiden Maserati merah muda cerah yang baru diparkir di depan klinik. Ada roset berbentuk hati di kap mobil, dan beberapa bunga dan pita lain di sekelilingnya. Berdiri di samping mobil adalah seorang pria muda dengan setelan biru tua, menyisir punggungnya yang besar dan cerah. Masih memegang seikat bunga, jelas berniat mengaku. Benar-benar kaya. Aku baru saja mengakuinya dengan mobil mewah $1 juta. Ini pertama kalinya aku melihatmu sejak aku besar nanti. Dis bunga di gerbong kosong harganya 10 hingga 20 ribu, sangat romantis. Jika saya adalah wanita yang mengaku, saya akan mati bahagia, bahkan jika saya mati saat itu juga, tidak akan ada penyesalan. Lihat janji kecilmu. Apakah aku pasti akan memberinya ciuman romantis yang panjang? Kurasa tidak ada wanita yang bisa menolak pengakuan sebesar itu. Para penonton membicarakannya, dan kecemburuan beberapa gadis kecil tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lin Yu segera menjadi tertarik, dan mengikuti kerumunan untuk menonton, bertanya-tanya kecantikan besar mana yang bisa mendapatkan bantuan dari tiran lokal semacam ini.
Jiang Yan, aku mencintaimu. Pria berjas itu berdehem dan berteriak ke klinik. Lin Yu hampir memuntahkan seteguk darah lama. Orang-orang berada di pasar sayur, dan topi hijau itu datang dari langit. Anda hampir kehilangan istri Anda setelah membeli sayuran. Lin Yu sangat marah. Dia merasa ini adalah penghinaan yang besar baginya. Jiang Yan sudah menikah. Pria berjas ini berani mengaku begitu terang-terangan, bagaimana dia tidak menempatkan dirinya di matanya. Mungkin He Jiarong yang pengecut bisa menahannya, tapi sekarang Lin Yu yang tinggal di tubuh ini. Apakah itu untuk martabat pria atau sebagai imbalan untuk He Jiarong? Lin Yu memutuskan untuk membunuh pria berjas itu. Tepat ketika dia hendak melangkah maju dan mengajar seorang pria berjas, Jiang Yan tiba-tiba keluar dari klinik. Lin Yu ragu-ragu sejenak, dan kemudian mundur, berniat untuk melihat bagaimana Jiang Yan akan menanggapi. Jika dia menunjukkan sedikit ketertarikan pada pria ini dalam setelan jas, dia akan segera membuat keputusan untuk He Jiarong dan menceraikannya. Wow, cantik sekali. Tidak heran kamu begitu rela mengeluarkan uang. Jika saya punya begitu banyak uang, saya juga akan rela menghancurkannya untuk dia. Cek-cek, angka ini, jika aku bisa bermalam dengannya, aku akan mati. Para penonton juga sedikit terkejut dengan kecantikan Jiang Yan. Su Zihua, kamu tidak ada habisnya, sudah kubilang, aku sudah menikah, kamu benar-benar mati karena hati ini. Ekspresi wajah Jiang Yan dingin dan nadanya sangat tidak senang. Tidak apa-apa, Yaner, aku tidak membencimu. Suamimu sudah menjadi vegetatif, dan dia tidak akan pernah bangun. Kenapa repot-repot menderita dengan setengah mati? Kamu harus mempertimbangkan aku. Jelas sekali Zhu Zihua ini tidak mengetahui berita bahwa He Jiarong terbangun. Yaner, benar-benar tidak tahu malu. Lin Yu menatapnya dengan galak sebagai suami Jiang Yan, dia tidak pernah memanggilnya seperti itu. Nama saya Jiang Yan, terima kasih, dan suami saya sudah bangun, kami sangat penyayang sekarang, tolong jangan ganggu saya lagi. Jiang Yan mengerutkan kening, suaranya dingin. Yan tidakkah menurutmu terlalu naif untuk mengarang kata-kata ini? Aku bertanya pada dokter yang bertanggung jawab bulan lalu, dan kemungkinan dia bangun hampir nol. Su Zihua tersenyum dan mengangkat bahu, lalu bersumpah, selama kamu berjanji untuk menikah denganku, aku berjanji untuk memperlakukanmu dengan sepenuh hati dalam hidup ini. Mobil ini hanyalah hadiah kecil. Setelah menikah, aku akan memberimu villa lain. Kerumunan tiba-tiba mengeluarkan seruan, yang merupakan ukuran keluarga ini, tembakannya terlalu murah hati. Maaf, saya tidak jarang, mohon segera pergi dari sini, jangan ganggu perawatan pasien saya. Jiang Yan dengan dingin menjawab, mengabaikannya lagi, berbalik dan berjalan ke dalam klinik. Yaner. Su Zihua bangun dengan tergesa-gesa dan buru-buru menarik lengan Jiang Yan. Kamu biarkan aku pergi. Jiang Yan berjuang dengan sangat marah, tapi dia terlalu lemah untuk berjuang sama sekali. Yaner, beri aku kesempatan. Su Zihua berkata sambil menyandarkan wajahnya di depan Jiang Yan, seolah ingin mencium. Tinggalkan aku. Tiba-tiba Lin Yu bergegas keluar dari kerumunan, membawa sekeranjang sayuran di satu tangan dan 2 daun bawang di tangan lainnya, sambil menunjuk ke arah Zhu Zihua dengan marah. Saat dia melihat Lin Yu, ekspresi Zhu Zihua tiba-tiba berubah, dan dia terkejut. He Jiarong, apakah kamu sudah bangun? Aku sudah menyuruhmu membuang tanganmu. Lin Yu mengabaikannya, melihat bahwa dia masih memegang lengan Jiang Yan, tanpa sepatah kata pun, dia bergegas ke depan dan menghujamkan bawang hijau besar ke tangan Zhu Zihua. Aduh! Zhu Zihua merasa seolah-olah dia telah ditarik oleh cambuk, dan tiba-tiba menarik tangannya. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Yu melangkah ke Jiang Yan dan berkata dengan suara lembut. Tidak apa-apa. Bulu mata Jiang Yan sedikit gemetar, melihat mata bertekad Lin Yu,
wajahnya tiba-tiba panas, dan napasnya menjadi cepat. Rasa aman. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa apa yang diberikan Lin Yu padanya memang rasa aman yang tidak pernah dia alami. Kamu menjauh dari istriku di masa depan, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Lin Yu menatap Zhu Zihua dengan dingin. Melihat mata dingin Lin Yu, tubuh Zhu Zihua bergetar tak terduga. Tetapi dia segera pulih, bagaimana dia bisa takut dengan pemborosan seperti itu? Sama-sama, kamu butuh istri untuk mendukungmu. Kamu lihat apa yang kuberikan pada Yaner, Maserati. Lihat apa yang kamu pegang, daun busuk. Zhu Zihua mencibir dan mencibir. Ada ledakan tawa di antara para penonton. Iya, cantik, kenapa kamu punya urat? Kamu harus berantakan makan nasi empuk. Benar-benar bodoh, tidak, itu lebih baik daripada orang bodoh. Setiap orang bodoh tahu mana yang harus dipilih antara Rotten Kayezi dan Maserati. Pikirkan tentang itu, cantik, cinta tidak bisa menjadi makanan. Jika kamu menginginkanku, aku harus memilih pria tampan berjas ini. Semua orang mulai berbicara dengan panik, jelas-jelas menyukai Zhu Zihua lagi pula. Sudah menjadi sifat dunia untuk mencintai kesombongan. Pada saat ini, terdengar deru suara mesin, dan kemudian sebuah Ferrari berwarna merah anggur berlari ke klinik dan menginjak rem hingga berhenti tepat. Ferrari la Ferrari. Seorang pria yang mengetahui mobil itu tiba-tiba menjerit, dan kegembiraan itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Anda pasti tahu kalau konvertible ini adalah edisi terbatas global yang baru saja dirilis Ferrari 2 tahun lalu. Sekarang sudah tidak dicetak lagi. Setiap unit terjual hampir 30 juta. Hanya 202 unit yang tersedia secara global, sementara hanya 3 unit yang tersedia di China. Dan sekarang salah satu dari 3 stasiun ini benar-benar muncul di depan mereka. Dan banyak orang tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan ponsel mereka dan menjepretnya. Semua mata langsung tertarik dengan mobil sport kinclong ini, menantikan keluar dari mobil yang super putih, kaya dan tampan atau ganteng tersebut. Namun yang membuat mereka kecewa, yang keluar dari mobil itu adalah seorang pemuda berpenampilan biasa dengan kemeja putih dan setelan hitam, seperti seorang salesman. Setelah keluar dari mobil, pemuda itu mengambil kuncinya dan langsung melewati kerumunan. Dia bergegas ke Lin Yu, menyerahkan kunci itu dengan hormat, dan dengan penuh semangat berkata, "Tuan Lin, mobil Anda telah tiba. Silakan periksa." Setelah berbicara, pemuda itu mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya kepada Lin Yu, dan memohon dengan suara rendah, "Tuan Lin, terimalah." Tuan Zeng berkata, "Jika Anda tidak menerimanya, saya bisa mengundurkan diri." Melihat 3 tanda tangan berlapis emas Zeng Sifan di bagian bawah kartu, Lin Yu tersenyum tak berdaya, dan tidak punya pilihan selain menerimanya, mengangguk dan berbisik kepada pemuda itu, "Kembalilah untukku, terima kasih Bos Zeng." Pemuda itu mengangguk berulang kali, lalu pergi dengan senyuman. Ketika semua orang melihat kunci Ferrari di tangan Lin Yu, wajah mereka penuh dengan keterkejutan, baru saja mereka mengejek mereka yang makan makanan lunak, dan dalam sekejap mereka memiliki Ferrari edisi terbatas. Ini adalah rahasia tersembunyi yang sebenarnya. Apalagi saat ini dia sedang memegang kunci Ferrari di satu tangan, dan sekeranjang daun sayur busuk di tangan lainnya. Lin Yu melirik Jiang Yan, yang juga sedikit terkejut, dan menyerahkan kunci di tangannya kepadanya. Zanyan tersenyum dan berkata, "Maaf, saya tidak menyapamu, saya ingin memberi Anda kejutan. Sekarang, saya akan mengirimkan ulang tahun pernikahan kedua Anda sebelumnya. Hadiah." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.